Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Halo anak-anak hebat kelas 5, bagaimana kabar kalian semua? Aku doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan jika yang masih sakit, semoga penyakitnya segera diangkat dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Ageng akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 terdiri dari IPA dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak hebat kelas 5, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan penjelasan Pak Agung mulai dari awal sampai akhir nanti, karena di akhir pembelajaran 1 nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Amatilah ilustrasi gambar berikut. Nah, gambar berikut menunjukkan cara pembuatan gerabah dari tanah liat. Membuat cerita berdasarkan gambar. 1. Amati dengan cermat gambar tersebut. 2. Buatlah ide pokok masing-masing gambar. 3. Kembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, kalian perhatikan dari awal gambar 1 yang ditunjukkan dengan panah Pak Agung menunjukkan adalah gambar tanah liat, kemudian diproses menjadi bentuk gerabah. Setelah bentuk gerabah ini diproses sehingga menjadi gerabah yang jadi. Nah, kalian buatlah ide pokok pada masing-masing gambar tersebut. Selamat mencoba. Amatilah ilustrasi bacaan berikut. Pengalaman di hari Minggu yang tidak kalah menariknya dibanding dengan Edo dan Benny adalah pengalaman yang dialami oleh Lani. Hari Minggu ini, Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Panjang perjalanan menuju tempat produksi gerabah, Lani sibuk mengamati sekelilingnya. Lani takjub melihat potensi alam yang ada di Madura. Lani juga begitu kagum akan orang-orangnya. Mereka bekerja keras. Mereka juga pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Mereka bekerja keras dari pagi hingga sore. Tak kenal lelah meski harus berkubang dengan tanah, menggali dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah. Anak-anak hebat, kelas 5, perhatikan bacaan berikut ini yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Ayo membaca. Paragraf 1. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak masih hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Nah, perhatikan garis yang berwarna merah ini menunjukkan adalah ide pokoknya. Jadi ide pokok dari paragraf pertama yaitu salah satu di antara warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Paragraf 2.
Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Nah, perhatikan garis yang berwarna merah, ini adalah ide pokoknya pada paragraf 2. Ide pokok pada paragraf 2 adalah pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Paragraf ketiga. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman dahulu. Nah, yang dikasih garis merah ini pada paragraf 3 adalah ide pokoknya. Ide pokok pada paragraf ketiga yaitu tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Paragraf 4. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan tetapi kualitasnya kurang baik. Ide pokok pada paragraf 4 adalah gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Sekarang paragraf 5. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah seperti di Mandala Andunyang, Dukoru Baru, Kiangkatan Kiangyan, Baragung, Pademawa, Dalmenyang Pakaporan, dan Blega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karangpenang Sampang dan Andulang Sumeneb. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Ide pokok pada paragraf 5 adalah sebagai berikut. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah. Paragraf 6. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai, sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Ide pokok pada paragraf 6 adalah memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Paragraf 7. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tersebut. Ide pokok dari paragraf 7 adalah di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Paragraf 8. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. 1. Penombuk atau penumbuk berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. 2. Panempa atau penempa untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa kepingan papan. 3. Pangorek atau pengerok sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. 4.
Panyambungan atau wadah air untuk menetesi gerabah dengan secarik kain agar mudah dihaluskan. 5. Pangelet atau secarik kain untuk membentuk bibir gerabah. 6. Pangajakan sejenis nyiru untuk ayakan pasir. 7. Pangabuan atau tempat abu. 8. Panompal atau alat menyisikan abu dari pembakaran. 9. Kower-kower atau gala berujung kawat lengkung. 10. Pamatong sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. 11. Pungku atau pembakaran gerabah. Ide pokok dari paragraf 8 yaitu peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Nah, ini adalah gambar proses pembuatan gerabah beserta alat-alatnya. Paragraf 9. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. 1. Menyiapkan bahan berupa tanah liat. 2. Mengaduk tanah liat dengan dicampur air. 3. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. 4. Dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. 5. Bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dari bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambung dan diperhalus. Yang keenam, bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. 7. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. 8. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Ide pokok pada paragraf ke-9 yaitu proses pembuatan gerabah. Paragraf 10, keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat baik untuk pengrajin, pemakai maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-menurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapat perhatian kita semua. Salah satu caranya dengan menjaga kualitas. Ide pokok dari paragraf 10 yaitu keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat. Paragraf ke-11, meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin pun juga terancam. Ide pokok dari paragraf 11 yaitu meski gerabah masih tetap diproduksi, namun dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Nah, itu tadi anak-anak bacaan yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Di situ ada 11 paragraf yang terdiri dari beberapa ide pokok paragraf pada tiap-tiap paragrafnya. Anak-anak yang hebat kelas 5, para pengrajin gerabah setelah bekerja seharian, mereka mengalami kelelahan dan sendi-sendi mereka merasakan pegal-pegal. Nah, apa yang dimaksud dengan sendi itu? Mari anak-anak kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Sendi pada rangka manusia. Sendi merupakan persambungan antara dua buah tulang atau lebih. Sendi pada manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, sendi mati, yaitu tidak memungkinkan gerakan. Kemudian yang kedua, ada sendi kaku, yaitu memungkinkan sedikit gerakan. Sedangkan yang ketiga adalah sendi gerak, yaitu dapat digerakkan dengan bebas. Nah, itu tadi adalah sendi pada manusia.
Nah, perhatikan gambar rangka berikut ini. Yang ditunjuk anak panah merupakan sendi. Nah, sendi yang ditunjuk panah tersebut adalah sendi putar. Sendi putar dapat digerakkan memutar. Contohnya pertemuan tulang leher dengan tulang tengkorak. Berikutnya adalah sendi engsel. Sendi engsel dapat digerakkan satu arah saja. Contohnya pertemuan lengan atas dengan tulang hasta. Yang ketiga yaitu sendi pelana. Sendi pelana dapat digerakkan kedua arah, contohnya pertemuan tulang telapak tangan dengan tulang ibu jari. Yang keempat yaitu sendi geser. Sendi geser dapat digerakkan menggeser, contohnya pada tulang-tulang pergelangan kaki, pergelangan tangan, dan di antara tulang belakang. Yang kelima terakhir yaitu sendi peluru. Sendi peluru dapat digerakkan ke semua arah, contohnya pertemuan antara tulang pinggul dan tulang paha. Nah, itu tadi adalah macam-macam sendi yang ada pada rangka manusia. Nah, sekarang tugas kalian di rumah adalah sebagai berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Nah, di sini ada kolom yang terdiri dari paragraf 1 sampai 11. Kemudian kalian tentukan ide pokok pada masing-masing paragraf tersebut. Jika kalian memperhatikan bacaan Gerabah dari Pulau Madura pada video tadi, kalian bisa mengerjakan pertanyaan nomor 1 ini. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud dengan sendi? Yang nomor 3, sebutkan 3 macam sendi. 4, apa yang dimaksud dengan sendi mati? Kemudian yang kelima, apa yang dimaksud dengan sendi kaku? Kemudian yang terakhir, gambarlah nama sendi dan fungsinya yang ditampilkan pada gambar dan nomor serta panah berikut ini. Nah, di sini ada gambar kerangka manusia. Yang ditunjuk panah ini kalian tentukan nama beserta fungsinya. Baik anak-anak, jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung mulai dari awal tadi sampai akhir ini, kalian akan lebih mudah dalam mengerjakan tugas-tugas kalian di rumah. Sebelum mengerjakan, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat mengerjakan. Demikian materi kelas 5, tema 1, subtematika pembelajaran 1. Semoga pembelajaran kali ini dapat menambah motivasi belajar dan mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat dalam belajar, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Terima kasih, sampai berjumpa lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.